Pak Luhut bisa apa memang untuk mengatasi minyak goreng ini? Apa Pak Luhut berani mengungkapkan mafia minyak goreng? Kita tahu ini agak aneh ya teman-teman. Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Senang kita bisa bertemu kembali dalam segmen CSA Jangan Salah Arah, melihat berbagai berita dan peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Sebelum memulai, saya menyapa dulu sahabat saya, Bro Eko. Selamat pagi, Bro Eko. Selamat pagi, Bang Mus. Apa kabar, Bang Mus? Baik, Bro Eko. Sehat ya, Bro Eko ya? Alhamdulillah, gimana? Dan juga tak lupa saya menyapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Assalamualaikum, Bang Matur. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bro Eko dan Bro Mustafa. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Sehat ya, Bang ya? Sehat-sehat nih. Sekarang lagi musimnya awan, angin, hujan ya. Oh iya. Oke, langsung saja ya. Tadi kita memulai dengan acara ini dengan sebuah video ya. Penunjukan Luhut nih. Luhut LBP, Luhut Besar sebagai untuk mengenangani masalah minyak goreng di Jawa dan di Jawa ya di Indonesia. Sebetulnya ini apa ya? Saya kok melihat Presiden Jokowi sedang apa sih yang dilakukan? Kenapa harus? Dulu kan di awal dia mengatakan orang tidak boleh rangkap jabatan, tapi ini kayak memancing publik, kayak semua jabatan diserahkan ke Pak Luhut gitu. Hal-hal yang seperti ini apa sebetulnya yang terjadi? Gitu? Mungkin kita pagi ini bisa mendiskusikan masalah. Silakan mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa semua, kita berjumpa kembali di Jangan Salah Arah. Kali ini kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan minyak goreng ya. Nah, ini topik yang kita ambil adalah perlunya reshuffle kabinet atasi minyak goreng. Nah, ini kita merespon atas pemberitaan bahwa ada penugasan dari Presiden Jokowi pada Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani minyak goreng. Nah, ini sebelumnya kita tampilkan dulu grafik minyak goreng ya. Mungkin host bisa menampilkan. Grafik harga minyak goreng. Nah, di sini ada sedikit penurunan, sedikit ya. Ini dari semenjak mengaktifkan kembali ekspor minyak goreng. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya. Pak Ahmad bisa melihatnya kan? Oke. Ya. Ini ada sedikit penurunan, tapi sebelum kita spesifik ke penugasan tersebut, apa bisa dikomentari Bang? Tentang ini Bang. Silakan Bang. Ya, kalau bisa ditampilkan lagi ya grafiknya. Jadi di grafik ini kita bisa melihat, ini kan pertama sumbernya dulu ya. Dari mana sumber grafiknya ini ya? Sumber grafiknya ini dari sistem SP2PK ya, sistem pemantauan pasar ya, yang dikembangkan sistem ini oleh Kementerian Perdagangan ya, Kemendak. Koreksi kalau saya salah ya, Bro Eko ya. Nah, ini dalam terlihat dalam 2 hari terakhir, tanggal 20 Mei ini ya, Bro Eko ya. Ya, ini mengalami penurunan kalau lihat grafik 20 Mei sampai 23 Mei ya. Tapi kita harus perhatikan harganya ini. Ini harganya bahkan untuk minyak curah saja
Ini di harga berapa ini? 16.900. Jadi masih di atas harga eceran tertinggi ya yang disampaikan oleh Menteri Pak Lutfi ya, Menteri Perdagangan, mohon maaf. Itu kan beliau mengatakan bahwa harga eceran tertinggi untuk minyak curah itu harusnya di 16.000. Ya, itu setelah berganti-ganti kebijakan, pokoknya di akhir kebijakannya itu 16.000. Nah, hari ini Kementerian Perdagangan sendiri mengatakan ini masih di atas 16.500. Ini kan data ini Kementerian Perdagangan ini sedang menertawakan dirinya sendiri. Dia yang buat aturan, dia juga yang menunjukkan tidak memiliki kemampuan ya untuk menjalankan aturan itu. Saya kira itu, Bro. Nah, ini penugasan Luhut untuk menangani minyak goreng. Ini Pak Luhut ini banyak sekali jabatannya. Rangkap jabatan begitu, Bang. Bagaimana dengan yang bertugas khusus kabinet yang semestinya bertugas untuk ini, Bang? Nah, ini kelihatannya ada semacam ketidakpercayaan atau gimana, Bang? Bisa dikomentari, Bang? Ya, jadi gini, penunjukan LBP sebagai penanggung jawab pengendalian harga minyak goreng, ya, menurut saya ini satu rangkap jabatan yang kembali diemban oleh Pak Luhut ya. Kalau kita punya data mungkin bisa ditampilkan, Pak Luhut ini punya 13 jabatan ya. Dengan penambahan lagi sebagai penanggung jawab dari pengendalian harga minyak goreng, ini berarti Pak Luhut sudah masuk ke jabatan yang ke-14 gitu ya. Terakhir itu adalah jabatan mengenai penanggung jawab sumber daya air ya, atau ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, SDAIR Nasional. Nah, ini sekali lagi ya menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu sedang mengalami kepanikan. Karena dia panik, para menteri ini tidak berfungsi sebagaimana perannya dibentuk ya. Saya ingin katakan begini, kasus minyak goreng ini kan harusnya kalau di zaman Orde Baru kita melihat hanya cukup menjadi persoalannya dari Menteri Perdagangan, ya kan? Menteri Perdagangan dan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian gitu. Jadi kalau sekarang ini menunjukkan ya kabinet ini sedang tidak bekerja. Kenapa kabinet tidak bekerja? Karena menteri-menterinya itu banyak sudah tidak fokus. Menteri-menterinya ini banyak yang sedang melakukan kampanye politik persiapan 2024. Ya, oleh karena itu menurut saya ini sebetulnya penempatan jabatan ya, rangkap jabatan yang disampaikan Presiden kepada Pak Luhut ini adalah satu sinyal bahwa Presiden kelihatannya sedang menyiapkan reshuffle kabinet. Ya. Malah kalau boleh kita menyarankan Pak Presiden harusnya reshuffle kabinet ini jangan ditunda-tunda. Tidak sehat lah seorang menteri ya seperti Pak Luhut ini punya jabatan rangkap yang begitu banyak gitu loh. Memang bisa itu dikerjakan jabatan-jabatan itu gitu. Kan ini harusnya cukup ditangani oleh Menteri Perdagangan dan ditambah mungkin Menteri Perindustrian ya kalau terkaitan mengenai industri pengolahan minyak goreng misalkan. Ya, jadi cukup dua institusi ini, dua kementerian ini gitu loh. Nah, ini kan kenapa tidak diberikan? Mungkin ya Pak Presiden tidak percaya ya dengan dua menteri ini. Saya kira kalau Presiden tidak percaya ya harusnya segera saja direshuffle. Ya, dan juga tidak hanya kepada menteri yang mengatasi minyak goreng yang tidak berhasil direshuffle. Menurut saya menteri-menteri yang sudah menunjukkan tidak fokus lagi bekerja di kabinet ya, sudah memiliki fokus yang lain. Dalam hal ini adalah fokus kampanye, ya fotonya di mana-mana, ya kan video di ATM di mana-mana itu kan sudah tidak fokus. Nah itu juga perlu yang di reshuffle karena itu mengganggu pemerintahan. Saya kira itu, Bro. Kalau saya ngelihatnya apa Bang? Ini kan jadi satu presiden yang buruk ya bagi
demokrasi di Indonesia. Jadi seolah-olah masalah kehidupan berbangsa, demokrasi itu bisa diselesaikan oleh hanya satu orang bernama Luhut Binsar Panjaitan gitu loh. Sedangkan yang lain tidak punya kapasitas untuk itu. Ya, buat saya sendiri ini nggak bagus gitu untuk demokrasi di Indonesia. Di momentum 24 tahun reformasi ini. Iya benar, saya kira memang ya dari awal tuh presiden salah menempatkan orang ya, salah menyusun kabinet gitu loh. Jadi seolah-olah menteri itu hanyalah satu pemberian jabatan atas dukungannya dia sebagai presiden ya pada kampanye lalu, ataupun supaya dia tidak diganggu parlemen dia berikan jabatan. Tetapi mereka yang duduk jadi menteri itu ternyata tidak diperuntukkan untuk kerja. Ya, yang diperuntukkan untuk kerja seolah-olah orangnya itu lagi gitu kan, Luhut lagi ya kan. Makanya ada meme itu di sosial media itu, kabinet Indonesia Bersatu semuanya Luhut gitu kan. Nah ini begini Bang, saya melihatnya bahwa ini kan terkait dengan peranan presiden sendiri, malah seharusnya kan secara struktur kan presiden berikan instruksi-instruksi atau menugaskan kabinet-kabinet. Ini seolah-olah presiden di bawahnya ada Pak Luhut, dan Pak Luhut bertugas untuk menjalankan semua hal yang semestinya fungsi kabinet-kabinet tadi, para menteri tadi kan. Nah ini itu kan menjadikan seolah-olah Pak Luhut ini seperti berperan seperti presiden itu sendiri, karena nggak mungkin dia membelah diri untuk mengerjakan semuanya kan. Pastinya melakukan instruksi gitu kan. Jadi kaitannya dengan instruksi ini agak aneh juga gitu yang saya. Gimana Bang menurut Bang Matnur? Kalau menurut saya begini, kabinet pemerintahannya Pak Jokowi ini di 2022 ini sudah tidak efektif untuk menjadi kabinet kerja. Ya, saya kira ini apa istilahnya peringatan buat Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi menterinya seperti ini, di mana Pak Jokowi sendiri tidak percaya terhadap menteri itu, ya ini akan menjadi apa istilahnya ketersia-siaan waktu dan ketersia-siaan anggaran. Jadi menempatkan orang di posisi menteri, tetapi orang itu tidak bekerja dan Pak Jokowi membiarkan. Ya, Pak Jokowi mengalihkan tugasnya ini kepada orang lain gitu. Dan saya tidak mengerti dengan cara berpikirnya Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi itu adalah seorang pemimpin, seorang leader, Pak Jokowi ini kan sederhana aja. Leader ini kan, hey kamu, saya lihat kamu nggak bisa kerja ya. Saya akan ganti kamu atau saya peringatkan kamu supaya kamu kerja lebih baik. Kasih satu peringatan, dua peringatan. Kalau tiga peringatan kemudian kerjanya nggak juga menunjukkan kinerja yang baik, ya ganti dong. Jangan malah pekerjaannya dilimpahkan ke orang lain. Itu tidak mendidik. Itu bukan tipikal leadership yang mendidik. Itu tipikal leadership yang avoiding, menghindari masalah. Nah, saya kira kok Pak Jokowi ya ini perlu kita dorong agar memiliki keberanian, bro. Karena kalau dia nggak berani ya untuk melakukan reshuffle, yang terorong itu nanti bukan hanya persoalan sektoral kementerian ya, kinerja presiden secara umum. Ya, presiden ini kan ya setiap orang yang jadi presiden ingin punya legacy ya sebelum dia meninggalkan pemerintahannya. Dan saya kira legasinya Pak Jokowi ini harusnya adalah memberikan satu kemakmuran ya yang tidak dicapai oleh pemerintahan manapun. Nah, untuk mencapai kemakmuran ini kan perlu kerja kompak dari para pembantu presidennya, dari para kabinetnya. Ya, kalau kabinetnya yang tidak berkinerja malah dibiarkan, kemudian pekerjaan itu ditumpuk di satu orang, gitu kan? Ini kan seolah-olah nggak ada orang kepercayaan presiden selain orang itu. Ya terus buat apa presiden punya 33 menteri? Ya kan? Menteri sektor A, sektor B, kementerian A, kementerian B ini kan buat apa kalau kemudian kinerjanya semuanya zong gitu. Lebih baik ya ganti aja semua gitu loh. Segera ini, kalau enggak rakyat yang kasihan mengenai kasus minyak goreng begini kan
terlalu berlarut-larut ya. Apalagi kita tahu ya, ini dapur kebijakannya presiden ini bermasalah dari awal. Kemarin ekspor CPO dilarang. Hanya waktu 1 bulan, ya kurang 1 bulan, bahkan 28 April dilarang, ya 23 Mei sudah dibuka kembali. Ya belum 1 bulan. Kok bisa gitu loh seorang presiden ngambil kebijakan tuh kayak pelin-pelan gitu loh, tidak firm. Ya itu kan lagi-lagi ada bermasalah di dalam dapur kebijakannya dan ada bermasalah dalam cara berpikir pengambilan keputusannya. Saya kira itu, Bro. Dan lagi juga kita seolah-olah lupa nih kalau kita punya wakil presiden. Jadi kalau kita bicara ini tuh penunjukan Pak Luhut lagi, seolah-olah kita nggak punya wakil presiden gitu, Pak. Jadi, nah itu yang saya maksud. Jadi iya. semestinya memang peranan wakil presiden untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Pak Luhut ini, karena dia mungkin akan lebih besar di teknis ya, di teknis begitu. Jadi bukan berperan sebagai penasihat spiritual ya. Ya harusnya lebih teknis gitu ya untuk bisa berkoordinasi dengan para menteri begitu kan. Dan yang lucunya kan parlemen juga ya itulah repotnya ya. Juga tidak banyak bersuara gitu kan. Yang patut sangat kita sayangkan. Jadi lembaga perwakilan tidak juga kehilangan fungsi gitu loh, sebagai fungsi lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat. Ya mungkin yang diwakili kemewahannya saja gitu. Tapi aspek pengawasannya dan lain-lain kepada pemerintah ini sepertinya tidak berjalan. Oke. Ya, itulah kalau kabinet ini ya kabinetnya yang harusnya dipimpin oleh seorang presiden yang memahami konsep presidensialisme, tapi presiden cara bekerjanya seperti presiden yang tersandra. Ya, misalkan tersandranya begini ya, Menteri A bawaan partai A, ya kan? Atau Menteri A ini bawaan oligarki A. Udah tahu dia Menteri KW-KW, ya kan? Kemudian tetap aja dibiarkan karena dia memandang siapa di balik menteri itu. Tapi kan yang susah rakyat, ya kan? Yang susah rakyat, Pak, ya kan? Kenapa? Ya karena kebijakannya kayak kasus minyak goreng ini berlarut-larut gitu loh. Menurut saya ini sederhana ya, nggak usah dikasih Pak Luhut, ya dikasih Menteri Perdagangan aja. Tapi Menteri Perdagangannya kerjanya yang benar. Menteri Perdagangannya bekerja sama juga dengan Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian jangan acuh tak acuh misal. Ya ini kan gampang. Ini permasalahan minyak goreng ini masalah di distribusi. Jelas itu clear. Nggak ada masalah mengenai supply. Nggak ada masalah mengenai demand. Maka malah demand ini berlebih makanya harganya naik terus. Nah supply ini menjadi berkurang di pasaran. Kenapa? Ya, kalau kita sampaikan beberapa kali ini karena permainan oligarki. Oligarki ini ingin mengeruk untung di atas penderitaan rakyat. Sayangnya perilaku oligarki ini tidak ditegur oleh aparat keamanan, oleh instansi-instansi yang bertugas, oleh yang berwenang gitu. Dibiarkan saja begitu sampai akhirnya ya masyarakat yang dirugikan gitu loh. Nah, saya kira juga Pak Luhut bisa apa memang untuk mengatasi minyak goreng ini? Apa Pak Luhut berani mengungkapkan mafia minyak goreng? Lah kita tahu ini agak aneh ya teman-teman. Kasus Kejaksaan Agung terhadap mafia minyak goreng ini yang kemudian ditangkap pengusaha ya, 3 pengusaha itu kan 3 pengusaha ini kan sering bolak-balik ke kantornya Pak Luhut. Ya. Oknum misalkan Komisaris Wilmar, itu ada fotonya yang beredar di sosial media. Itu sering kali bolak-balik ke kantornya Menko Invest ya untuk melakukan koordinasi gitu. Lah, kita tahu itu ditetapkan Kejaksaan sebagai tersangka. Ya, sekarang yang mengatasinya malah Pak Luhut juga. Kan saya kira ini agak sedikit tanda kutip ya, ini tidak benar gitu loh. Harusnya kan ini di-handle cukup dengan Menteri Pak Lutfi misalkan. Pak Lutfi di-challenge betul gitu. Kalau Pak Lutfi nggak mampu ya gantilah. Diganti saja, di-reshuffle saja. Kan reshuffle ini hak prerogatifnya Presiden. Ya atas kinerja menteri yang tidak baik, menteri yang bersengketa kasus, hukum, menteri yang tidak menunjukkan kinerjanya kan bisa diganti gitu. Atau saya kira ini sebetulnya
tersandranya Pak Presiden itu udah dalam level yang nggak bisa kita bayangkan gitu. Jadi Presiden tuh nggak bisa mengambil otoritasnya dengan penuh karena Presiden itu dibayang-bayangi oleh ketakutan-ketakutan gitu. Ketakutan tidak didukung oleh partai pendukungnya. Padahal kan dalam sistem presidensial, Presiden itu sangat sulit dijatuhkan, bro. Ya, kalau seandainya dia memutuskan satu menteri karena berkinerja buruk, kan dia memegang teguh amanat konstitusi. Ya, kalau kemudian partai yang partai menteri ini melawan, ya nggak bisa apa-apa karena ini kan bukan parlementer. Ini adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Dan dalam konstitusi memiliki otoritas yang penuh sebagai presiden. Makanya sistemnya adalah sistem presidensial di mana presiden punya kekuatan penuh. Ini yang harusnya dilakukan oleh Pak Presiden adalah betul-betul menggunakan kekuasaannya itu bukan dengan sudut pandang banyak kepentingan, ya, tetapi sudut pandang rakyat Indonesia saja, pakai kacamata kuda gitu. Itu mungkin nasihat kita ya buat pemimpin tertinggi Republik kita ini. Oke, baik, terima kasih Bang untuk topik ini. Saya kira udah cukup ya.